Qin Yichen sedikit terkejut dan menatap Matt. Mengapa Anda tiba-tiba ingin bergabung dengan yurisdiksi kami? Sudahkah Anda menyelidiki alasannya? Meskipun kekuatan keluarga sekarang ditempatkan di kuil penguasa cahaya, itu sudah tidak signifikan. Tetapi pertempuran skala besar masih membutuhkan keberadaan logistik. Meskipun tidak banyak yang kuat di antara kekuatan keluarga ini, mereka sebagian besar dapat mengisi kekurangan bawahan mereka dalam semua aspek. Terutama dalam hal medan, beberapa lorong rahasia, portal yang belum direkam, adalah rahasia yang hanya mereka ketahui. Tidak semua kuil Lord Cahaya dapat mengetahuinya hanya dalam belasan hari. Selain itu, selama orang-orang ini tidak memiliki pikiran lain, mereka dapat memberi mereka semua hal sepele. Dengan cara ini, Qin Yichen hanya perlu mengatur 1 atau 2 orang untuk terhubung dengan mereka. Dengan cara ini, semua 40.000 orang yang dibawa oleh Qin Yichen dapat dianggap sebagai pejuang, dan adalah baik untuk menyerahkan masalah logistik yang sepele kepada keluarga. Meskipun tidak ada batu spiritual di dunia ini yang dapat secara langsung mengisi kembali energi spiritual, ada banyak hal yang diperlukan ketika membangun lingkaran sihir. Selain bertarung, Anda juga dapat menyerahkan hal-hal sepele seperti berpatroli kepada keluarga-keluarga ini. Secara umum, bergabungnya mereka jauh lebih menguntungkan daripada merugikan Qin Yichen. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Qin Yichen sekarang adalah bahwa orang-orang ini licik. Qin Yichen perlu menentukan tujuan orang-orang ini terlebih dahulu. Matt menjelaskan laporan orang-orang percaya sebelumnya satu persatu. Ini ditambahkan. Baru saja, saya pergi untuk memeriksa beberapa catatan pertempuran baru-baru ini. Di antara semua catatan, ada sekitar 300 pertemuan dengan Mahkamah Agung dan tidak kehilangan angin. Di antara mereka, ada hampir 100 kali di kota Kilang Beiyun. Orang yang memiliki keunggulan absolut adalah orang yang secara pribadi ditantang oleh penguasa kota dari kota pemurnian Beiyun. Dan itu adalah hasil imbang dengan tim dari Mahkamah Agung. Secara umum, bawahan merasa bahwa intelijen ini kredibel, dan juga benar bahwa keluarga ini ingin bergabung dengan yurisdiksi. Qin Yichen mengangguk ringan. Yah, kamu mengatur agar orang terhubung dengan mereka, dan aku tidak akan mengikutinya. Matt segera mengangguk dan pergi. Qin Yichen melirik Matt yang pergi, dan merasakan ledakan emosi di hatinya. Terlepas dari apakah Matt dihitung oleh Athena, atau apakah Ares, Dewa Perang, memiliki niat untuk mengolah seorang pria di sisinya, secara umum, Matt memainkan peran yang sangat penting di sisinya. Apakah itu peristiwa besar atau konfrontasi kecil, Matt dapat mengendalikan situasi di semua aspek dengan baik, dan dapat berbagi banyak kekhawatiran untuk Qin Yichen. Dan inilah yang dibutuhkan Qin Yichen. Setidaknya di jalan kebangkitan ini, dia membutuhkan bantuan dari semua pihak. Yah, Ares, Dewa Perang, tidak bisa menyerah begitu saja, biarkan dia pergi. Setelah menyelesaikan kesimpulan ini di dalam hatinya, Qin Yichen menggosok pelipisnya. Aku harus keluar dan bertanya. Dengan rencana dalam pikiran, Qin Yichen menginstruksikan 40.000 orang yang dia bawa. Untuk saat ini, dengarkan jadwal Matt. Aku harus pergi ke kota terapung Blur dan mengobrol baik dengan Ren. Setelah berbicara, Qin Yichen dikosongkan. Sekarang orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya semuanya berada di kota terapung Lin. Jika Qin Yichen ingin segera mencapai kota terapung Blur, dia harus melakukannya sendiri, dan tidak ada sarana teleportasi yang nyaman. Alasan utamanya adalah karena Qin Yichen tidak ingin mengekspos terlalu banyak metode kuil penguasa cahaya. Saya secara terang-terangan mengatur agar orang percaya pergi ke sana, dan kemudian menggunakan sarana teleportasi. Saya bisa menebak beberapa keterbatasan sarana kuil Lord Cahaya. Lebih baik untuk hanya menjaga orang percaya di sisi Anda. Dengan cara ini, setidaknya misteri alat transmisi ini dapat dijamin, dan kekurangannya tidak akan ketahuan. Saat Qin Yichen bergegas ke bagian belakang kota terapung Blur, di bawah naungan Matt, keluarga itu secara metodis mengatur agar orang-orang memasuki kuil penguasa cahaya untuk melakukan sesuatu. Di mata mereka, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup, kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan, dan yang menguntungkan. Saat Qin Yichen datang ke kota terapung Blur, Ren, yang telah lama berdiri 10 mil di luar kota terapung, menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Tuan Cahaya, aku sudah lama menunggumu. Qin Yichen memandang Ren dengan beberapa keraguan. Meskipun orang ini meninggalkan kesan yang baik pada Qin Yichen terakhir kali, kedua pihak hanya bersama karena minat mereka. Dan Qin Yichen jelas tidak berharap bahwa dia masih dapat menerima perlakuan seperti itu. Di dunia ini, masih ada orang yang berdandan untuk menyambutnya. Dibandingkan dengan ekspresi Qin Yichen yang agak tidak terduga, gerakan dan ekspresi Ren jauh lebih alami. Dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, dia memandang Qin Yichen di depannya, santai dan menepuk bahu Qin Yichen. Ayo pergi, aku sudah menyiapkan jamuan untukmu untuk menangkap angin dan debu. Kali ini aku akan memperlakukanmu dengan baik. Qin Yichen ingin menolak. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Ren membisikkan suaranya. Tolong bantu aku, ini sangat penting. Berpikir bahwa kali ini dia meminta yang lain. Jadi Qin Yichen tidak bisa menolak.
dia hanya bisa melihat Ren di depannya dan terdiam. Tampaknya hal-hal telah melebihi harapan saya. Qin Yichen mengangguk diam-diam. Lagi pula, saya juga meminta orang lain. Dan sekarang saya harus berurusan dengan hal-hal sepele ini. Setelah memikirkannya, Ren setuju untuk memasuki kota terapung Glor bersama-sama. Ketika Ren membawa Qin Yichen ke rumah penguasa kota, dia melihat orang-orang duduk rapi di kedua sisi meja panjang berdiri. Bisikan yang masih ada di mansion Tuan Kota menghilang dalam sekejap. Adegan seperti itu membuat Qin Yichen sedikit mengernyit. Siapakah orang-orang ini? Melihat Qin Yichen bertanya, Ren memperkenalkannya. Ini semua ada di sini karena mereka mendengar bahwa kamu akan datang ke sini dan menunggu di sini. Setelah selesai berbicara, Ren melihat semua orang yang hadir dan terbatuk ringan. Dengar, ini adalah penguasa cahaya, Feng, dan pagi ini, penguasa cahaya memimpin para pengikutnya untuk memulai tarik ulur dengan orang-orang dari Mahkamah Agung. Meskipun orang-orang dari Mahkamah Agung tidak dikalahkan, tetapi kuil penguasa cahaya kalah jauh. Jauh lebih kecil dari Mahkamah Agung. Menurut berita saat ini, kuil Dewa Cahaya tidak merusak tenaga kerja. Yah, kurasa pikiranmu tidak tertuju padaku. Mengapa kamu tidak meminta penguasa cahaya untuk menjelaskannya kepada semua orang? Setelah selesai berbicara, Ren mundur 2 langkah, dan perhatian semua orang tertuju pada Qin Yichen. Dikhawatirkan oleh begitu banyak orang, Qin Yichen tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Sebenarnya, masih ada beberapa luka. Itu tidak misterius seperti yang kamu katakan. Kali ini, banyak orang terluka di kuil Dewa Cahaya, dan sangat sedikit orang yang terluka di Mahkamah Agung. Pertempuran Kuil Penguasa Cahaya memiliki pertarungan yang sangat buruk.